Nah, pertanyaan yang sering muncul, yang sering ditanyakan oleh ibu-ibu saat periksa kehamilan, nah, ditanyakan kepala bayinya apakah sudah masuk atau belum, atau sudah turun atau belum, ya. Nah, ini juga akan menyebabkan kecemasan pada ibu tersebut, ya, karena sudah mendekati perkiraan lahir, ya, hari perkiraan lahirnya, ternyata misalnya kepalanya belum masuk. Nah, ini akan menjadi suatu kekhawatiran pada ibu tersebut, apalagi dia ingin berharap untuk bisa melaksanakan atau melakukan persalinan yang normal. Nah, kenapa kepala bayi itu belum bisa masuk ke rongga panggul? Nah, itu yang menjadi pertanyaan, ya. Ada berapa penyebab atau kendala atau kondisi kenapa kepala bayi itu belum masuk panggul yang semestinya sudah harus masuk panggul sesuai dengan umur kehamilannya. Nah, itu yang kita akan bahas. Nah, salah satu penyebab kenapa kepala bayi itu belum masuk ke rongga panggul, ya, atau pintu atas panggul. Nah, penyebabnya memang terjadi kelainan letak pada bayi, ya, artinya bayi dengan kelainan letak, ya. Misalnya yang normal kan kepala bayi itu harus di bawah dia. Nah, dalam keadaan kelainan letak, bisa kepala bayinya di samping atau letak melintang namanya, atau letak lintang, ya, atau letak sungsang. Bisa juga dia di bawah tetapi belum masuk. Nah, itu karena posisi kepalanya oblik, ya, jadi tidak langsung berada di rongga panggul dia. Nah, itu letak oblik dia, posisi oblik kepalanya itu juga menyebabkan kepala tidak bisa masuk ke pintu atas panggul. Nah, penyebab yang lain, ya, kepala bayinya besar, ya. Nah, dalam keadaan tertentu ada kelainan atau kecacatan pada bayi. Jadi kepala bayi itu besar, ya, diameter bayi itu besar, kepalanya besar, ya. Jadi itu yang menyebabkan kenapa dia tidak bisa masuk ke pintu atas panggul, ya. Nah, itu misalnya ada kelainan seperti hidrosepalus, ya, ada timbunan cairan otak di daerah kepalanya, di otaknya, itu menyebabkan kepala atau lingkaran kepalanya akan lebih besar dari keadaan normal. Itu yang menyebabkan dia tidak bisa masuk ke pintu atas panggul. Juga ada kelainan pada bayi tersebut, ya, kelainan bawaan pada bayi. Misalnya ada tumor di perut bayi. Kemudian ada tumor di tulang belakang atau di punggung bayi. Nah, itu juga menyebabkan akan menghambat turunnya kepala, ya, sehingga kepala tidak bisa masuk ke pintu atas panggul atau ke rongga panggul. Nah, itu yang menyebabkan kalau dia ada kelainan di bayi, bisa kelainan di kepala bayi, jadi kelainan hidrosepalus, ataupun kelainan di tubuhnya, ya, seperti ada tumor atau benjolan di perut ataupun di punggungnya, juga bisa menyebabkan tidak bisa masuknya kepala bayi ke pintu atas panggul atau ke rongga panggul. Penyebab yang lain adalah kalau panggul ibunya itu memang sempit, ya, jadi tulang panggul, jadi dari seorang ibu hamil tersebut ternyata memang sempit, ya, memang sempit. Nah, biasanya pada keadaan misalnya tinggi badan ibu hamil itu kurang dari 145 cm. Nah, dengan tinggi yang kurang dari 145 cm itu ada kecenderungan, ya, bahwa dari evaluasi panggul itu kecenderungannya panggulnya itulah sempit. Jadi tidak semua sih yang tinggi badan ibu kurang dari 145 cm itu sempit. Nah, ini yang harus dievaluasi, ya. Jadi kalau ada seorang ibu hamil dengan tinggi badan kurang dari 145 cm, ada kecenderungan panggulnya itu sempit. Nah, itu yang memang harus dievaluasi sebelumnya. Itu juga menyebabkan kenapa kepala bayi itu tidak bisa turun, dia masuk ke rongga panggul atau pintu atas panggul. Nah, penyebab lain kalau kepala bayi itu belum bisa masuk ke pintu atas panggul ialah kalau memang ada kelainan di tulang panggul dari ibu tersebut atau ibu hamil tersebut, ya. Bisa karena memang kelainan bawaan dari sejak lahir, memang ada masalah di tulang belakang atau di tulang panggulnya, ya. Kemudian memang mungkin karena pernah mengalami suatu kecelakaan, ya, sehingga ada masalah di tulang panggul. Itu menyebabkan mungkin sempit dari tulang panggulnya. Nah, itu akan menyebabkan kepala bayi juga tidak akan bisa masuk ke pintu atas panggul. Jadi kecacatan di tulang panggul tersebut, ya, bahkan bayi atau akomodasi kepala itu tidak akan bisa masuk ke pintu atas panggul. Nah, untuk tahunya itu, ya, mesti harus dievaluasi pada kita melakukan pemeriksaan atau evaluasi panggul dari ibu hamil tersebut. Nah, penyebab berikutnya adalah adanya lilitan tali pusat. Nah, lilitan tali pusat pada bayi, ya, pada janin itu tidak selalu akan belitan itu ada di leher, ya. Belitan itu bisa juga di kaki, di badannya, di tangannya, dan sebagainya.
Nah, kalau tali pusat itu ada lilitan, otomatis dia akan lebih pendek dia ya, tali pusat tersebut. Nah, itu menyebabkan kalau dia misalnya katakanlah melilit di daerah atau ada lilitan di daerah leher dari janin tersebut, itu akan menghambat ya turunnya kepala bayi untuk memasuki pintu atas panggul. Itu menyebabkan kenapa dia tidak bisa masuk, karena tali pusatnya kan otomatis menjadi lebih pendek dia, karena ada beberapa kali melilit misalnya di leher, di badan, atau di daerah kaki atau daerah tangan. Sehingga kepala itu tidak akan bisa masuk ke pintu atas panggul dari ibu tersebut. Nah, terkait dengan tali pusat, panjangnya tali pusat juga akan mempengaruhi ya. Misalnya tali pusatnya pendek ya, mungkin rata-rata panjang tali pusat sekitar 55 cm ya pada ibu hamil pada janin tersebut. Nah, kalau ternyata tali pusatnya pendek, misalnya 30 cm misalnya, itu akan menghambat, menyebabkan kepala bayi tidak akan bisa masuk ke pintu atas panggul. Jadi bayinya seperti tergantung dia ya. Jadi karena pendeknya tali pusat ya. Nah, itu yang mesti menjadi evaluasi kita pada saat proses persalinan berlangsung. Itu menjadi perhatian kita, kenapa kepala bayi itu tidak bisa masuk ke pintu atas panggul atau ke rongga panggul. Salah satu penyebabnya bisa seperti tadi ya, kaitannya dengan tali pusat, bisa karena ada lilitan tali pusat, bisa karena memang tali pusat dari janin tersebut pendek ukurannya. Itu yang menyebabkan dia tidak bisa memasuki rongga panggul. Nah, penyebab yang lain bisa juga karena ada tumor atau benjolan, baik itu dari organ kandungan itu sendiri maupun misalnya tumor dari rongga perut ya. Ada tumor bukan di luar alat kandungan ya, bisa seperti tadi. Misalnya tumornya mioma uteri ya, misalnya ada kistoma ovarii yang besar. Itu juga bisa menghambat turunnya kepala bayi memasuki pintu atas panggul ya. Jadi ada hambatan atau halangan kepala bayi itu untuk turun memasuki rongga panggul tersebut. Nah, itu juga bisa menyebabkan kenapa kepala bayi itu tidak bisa masuk atau tidak bisa turun memasuki rongga panggul. Nah, penyebab yang lain adalah lokasi atau letak plasenta. Yang normal letak plasenta itu adalah di bagian atas dari dinding rahim ya. Nah, kalau dia ternyata di bawah letak plasenta ya, dekat jalan lahir atau segmen bawah rahim namanya, itu juga akan bisa menghalangi turunnya kepala bayi untuk memasuki pintu atas panggul ya, atau rongga panggul. Itu yang harus diperhatikan dengan pemeriksaan USG sudah tentunya. Jadi kalau misalnya letak plasenta di bawah ya, atau plasenta previa namanya, nah itu juga bisa menghalangi atau mengurangi tempat dari kepala bayi bisa memasuki pintu atas panggul. Sehingga itulah harus dievaluasi letak atau lokasi plasenta pada ibu hamil tersebut melalui pemeriksaan USG, sehingga diketahui misalnya kepalanya harusnya sudah masuk, kenapa belum masuk. Nah, salah satu penyebabnya kita bisa lihat dari lokasi atau letaknya plasenta dari pada kehamilan tersebut. Turunnya atau masuknya kepala ke pintu atas panggul pada seorang wanita hamil atau ibu hamil tersebut umumnya pada seorang ibu hamil yang pertama kali pada umur kehamilan 36 minggu itu sudah mesti masuk kepala bayinya, tadi memasuki pintu atas panggul. Nah, kalau lebih dari 36 minggu umur kehamilan pada kehamilan yang pertama, kepala bayi belum masuk pintu atas panggul, nah inilah yang mesti kita harus lakukan evaluasi, dicari penyebabnya, kenapa kepala bayi itu belum bisa masuk ke rongga panggul atau ke pintu atas panggul tersebut. Nah, pintu panggul sendiri ya, pintu panggul sendiri itu ada 3 bagian atau ya. Ada pintu atas panggul, pintu tengah panggul, dan pintu bawah panggul. Nah, untuk mengetahui apakah ada penyempitan di pintu atas, pintu tengah maupun pintu bawah panggul, sudah tentu harus dilakukan evaluasi panggul melalui pemeriksaan dalam yang dilakukan oleh dokter ya, atau bidan. Nah, itu bisa diketahui apakah seorang ibu hamil ini yang dengan kepala bayinya belum bisa masuk ke pintu atas panggul atau ke rongga panggul itu, apakah ada penyempitan dari jalan lahir atau dari panggul ibu tersebut. Itu bisa dilakukan pemeriksaan, diketahui nantinya, sehingga akan menjadi antisipasi pada saat nanti yang seharusnya kepala sudah masuk ya, ternyata belum. Nah, menjadi evaluasi, kita cari penyebabnya kenapa dia belum masuk. Seperti tadi ya, mungkin ada kesempitan panggul ya, bisa di pintu atas panggulnya misalnya pada seorang primigravida atau hamil pertama kali. Nah, berbeda kalau kehamilan yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Penurunan kepala bayi ya memasuki pintu atas panggul itu akan terjadi pada saat proses persalinan itu berlangsung. Itu perbedaannya. Kalau pada primigravida atau hamil pertama kali, kepala bayi itu akan masuki pintu atas panggul, turun dia itu pada umur kehamilan paling lambat 36 minggu ya. Jadi kalau pada
multigravida, artinya seorang ibu yang hamil kedua, ketiga, dan seterusnya, itu proses penurunan kepala bayi itu akan masuki pintu atas panggul itu pada saat proses persalinan itu sedang berlangsung. Nah, itu perbedaannya di sana. Jadi kalau seorang ibu katakanlah ini hamil kedua, ya, ketiga, tapi riwayat persalinan sebelumnya adalah normal, dan sekarang hamil kedua ini kepala bayi belum masuk, ya, pada umur kehamilan 36-37 minggu lah, katakanlah seperti itu, dia belum masuk, itu jangan dicemaskan atau tidak perlu dikhawatirkan, karena proses turunnya kepala itu pada saat persalinan itu akan berlangsung. Nah, seperti itu nanti proses di mana kepala itu akan masuk ke jalan lahir. Tidak masuknya kepala bayi ke pintu atas panggul dan evaluasi panggul itu mesti dilakukan atau dievaluasi. Kalau ternyata memang panggul ibu itu sempit, ya, tidak memungkinkan untuk persalinan normal, ya sudah tentu nanti pilihan terakhir untuk persalinan adalah dilakukan tindakan seksio sesaria. Ya, itu mesti harus dikenali dulu, dicari penyebabnya. Kalau seorang ibu hamil tersebut ternyata kepala janinnya belum masuk, dievaluasi, nah baru ditentukan cara persalinannya, ya. Apakah dia nanti masih boleh persalinan normal ataukah memang harus dilakukan tindakan operasi sesar atau seksio sesaria.